Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang game berjaringan. Game berjaringan terdiri dari dua kata. Yang pertama ada game dan yang satunya lagi jaringan. Jadi apa itu game? Game merupakan permainan yang menggunakan media elektronik yang merupakan sebuah hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain dapat sesuatu sehingga adanya kepuasan batin dari psikologis seseorang. Lalu, jaringan adalah pengertian umumnya kumpulan sistem yang terdiri dari beberapa perangkat yang saling terhubung untuk mendapatkan hasil tujuan yang sama. Dapat dikatakan, si perangkat-perangkat ini dihubungkan agar dapat terkoneksi satu sama lain. Jaringan dapat berupa sambungan yang terhubung ke dunia luas dengan koneksi internet, dan ada juga jenis jaringan offline di mana kita hanya dapat terkoneksi antar perangkat dengan sistem lokal area. Jadi, saat di mana ada suatu perangkat terhubung dengan perangkat lain, kita dapat katakan di sana terdapat jaringan, entah itu online maupun offline. Jadi, apa itu game berjaringan? Game berjaringan adalah suatu permainan dengan media elektronik yang dimainkan dengan cara terhubung dengan user lain dengan memanfaatkan sebuah alat penghubung jaringan agar dapat bermain game secara bersamaan dengan user lain yang berbeda tempat, waktu, hingga kondisi dengan bantuan jaringan yang dapat menghubungkan atau mengkoneksikan antar perangkat, entah itu device komputer atau perangkat lain untuk dapat bermain game. Kemudian, sejarah perkembangan game online. Perkembangan game online sendiri tidak lepas juga dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer itu sendiri. Meledaknya game online sendiri merupakan cerminan dari pesatnya jaringan komputer yang dahulunya berskala kecil sampai menjadi internet dan terus berkembang sampai sekarang. Game online saat ini tidaklah sama seperti ketika diperkenalkan untuk pertama kalinya. Pada saat muncul pertama kalinya tahun 1960, komputer hanya bisa dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain game. Lalu muncullah komputer dengan kemampuan time sharing, sehingga pemain yang bisa memainkan game tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus berada di suatu ruangan yang sama. Lalu, pada tahun 1970, ketika muncul jaringan komputer berbasis paket, jaringan komputer tidak hanya sebatas LAN, namun sudah mencakup WAN dan menjadi internet. Game online pertama kali muncul kebanyakan adalah game-game simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersialkan. Game-game ini kemudian menginspirasi game-game yang lain muncul dan berkembang. Pada tahun 2001 adalah puncak dari demam.com, sehingga penyebaran informasi mengenai game online semakin cepat. Kemudian game online berdasarkan teknologi grafis. Yang pertama ada 2D. Game yang mengadopsi teknologi ini rata-rata game-game yang termasuk ringan, tidak membebani sistem. Tetapi game dengan kualitas gambar 2D tidak enak dilihat apabila dibandingkan dengan gambar 3D, game 3D. Sehingga rata-rata game online sekarang mengadopsi teknologi 2.5D, yaitu di mana karakter yang dimainkan masih berupa 2D, akan tetapi lingkungannya sudah mengadopsi 3D. Yang kedua ada 3D. Game bertipe 3D merupakan game dengan grafis yang baik dalam penggambaran secara realita. Kebanyakan game-game ini memiliki perpindahan kamera hingga 360 derajat sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan dunia game tersebut. Akan tetapi, game 3D meminta spesifikasi komputer yang lumayan tinggi agar tampilan 3D game tersebut ditampilkan secara sempurna. Selanjutnya, game online berdasarkan cara pembayarannya. Maksud dari cara pembayaran ini adalah bagaimana perusahaan game online mendapatkan uang dari gamesnya. Yang
pertama ada Pay Per Item, game yang berada pada kategori ini merupakan game yang bisa diinstal atau dimainkan secara gratis, dan game ini biasa mengenakan biaya pada pemainnya apabila pemainnya ingin cepat menaikkan level atau membeli barang, langkah yang tidak pernah dijumpai pada permainan. Contohnya ada Gunbound, Ragnarok, Ghost Online, dan lain-lain. Dan yang kedua ada Pay Per Play, game yang harus dibeli dan diinstal secara legal karena pada saat diinstal, game tersebut akan mendaftarkan pemain ke internet langsung. Dan apabila yang diinstal adalah program bajakan, maka secara otomatis sistem akan memblokirnya. Contohnya adalah World of Warcraft. Kemudian, ping dalam game berjaringan. Dalam game berjaringan, pasti akrab dengan yang namanya ping. Ping berperan dalam masalah real-time atau ketepatan waktu pergerakan game dengan perangkat lain. Semakin besar ping, maka semakin buruk, dan semakin kecil ping, maka akan semakin baik dalam bermain game berjaringan. Bila ping besar, maka pergerakan game akan tidak sinkron dengan gerakan game lain. Jadi, saat bermain game berjaringan, kita disarankan untuk menggunakan jaringan via kabel, karena bila kita gunakan jaringan via wireless, maka akan banyak noise frekuensi yang dapat merusak sinyal ping keselarasan pergerakan game. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa untuk bermain game yang berjaringan, untuk memakai internet atau jaringan via kabel agar lebih stabil. Kemudian, tipe-tipe game online. Yang pertama ada first person shooter. Game ini mengambil pandangan orang pertama pada gamenya, sehingga seolah-olah kita sendiri yang berada dalam game tersebut. Kebanyakan game ini mengambil setting peperangan dengan senjata-senjata militer. Biasanya di Indonesia, game jenis ini sering disebut game tembak-tembakan. Contohnya adalah Counter-Strike. Video game bergenre FPS ini di mana game dapat dimainkan bukan hanya bermain sendiri, namun dapat dimainkan beramai-ramai dengan teman-teman via jaringan LAN, hingga online yang beda lokasi negara ataupun benua yang bermain secara real-time bersamaan. Selanjutnya ada real-time strategi. Not RPG. Game yang permainannya menekankan kepada kehebatan strategi pemainnya, biasanya pemain memainkan tidak hanya satu karakter saja, akan tetapi banyak karakter. Contohnya adalah game Dota, sebuah map permainan yang masuk kategori strategi, namun bergenre game RPG role-playing games, yaitu sebuah permainan yang para pemainnya memainkan satu peran tokoh, sehingga game ini lebih berfokus pada cara memainkan satu tokoh hero saja yang dikembangkan menjadi lebih kuat. Selanjutnya, cross-platform online. Game yang dapat dimainkan secara online dengan hardware yang berbeda. Misalnya, Need for Speed Undercover GTA 5 yang dapat dimainkan secara online dari PC, konsol PS4 maupun Xbox 360. Dan ini adalah contoh dari cross-platform online. GTA 5 adalah game aksi dan petualangan yang berlatar belakang negara bagian fiktif di Amerika Serikat, di mana pada game ini player dapat mengontrol karakter pada game sesuai keinginan. Game ini merupakan game berbasis open world, sehingga player dapat bebas bereksplorasi di dunia game yang disediakan developer secara offline maupun online. Kemudian browser game yang dimainkan pada browser seperti Firefox, Opera, Internet Explorer, serta Chrome. Syarat di mana sebuah browser dapat memainkan game ini adalah browser sudah mendukung JavaScript, PHP maupun Flash. Dan ini adalah contohnya, yaitu game Dino pada browser Google Chrome. Saat terjadi RTO atau gangguan pada jaringan internet browser kita, di mana kita diberikan satu karakter dinosaurus 3D yang kita kontrol untuk mendapatkan nilai sebanyak mungkin dengan menghindari rintangan yang ada. Kemudian, massive multiplayer online games. Game di mana pemain bermain dalam dunia yang skalanya besar,
lebih dari 100 pemain, setiap pemain dapat berinteraksi langsung seperti halnya dunia nyata. Contohnya adalah RF Online. Selanjutnya, pembuatan game komputer dengan menerapkan konsep artificial intelligence pada sebuah game engine. Kecerdasan buatan atau kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau biasa disingkat AI, didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti AI umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia, namun untuk informatika relatif tidak bermasalah. Seperti contoh, mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, membuat permainan catur atau backgammon. Di sini ada beberapa kutipan dari ahli dunia mengenai apa itu definisi dari kecerdasan buatan. Secara garis besar, AI terbagi ke dalam dua paham pemikiran, yaitu AI konvensional dan kecerdasan komputasional. AI konvensional kebanyakan melibatkan metode-metode yang sekarang diklasifikasikan sebagai pembelajaran mesin, yang ditandai dengan formalisme dan analisis statistik. Dikenal juga sebagai AI simbolis, AI logis, AI murni, dan AI cara lama. Kemudian, kecerdasan komputasional melibatkan pengembangan atau pembelajaran iteratif, misalnya penalaran parameter seperti dalam sistem koneksionis. Pembelajaran ini berdasarkan pada data empiris dan diasosiasikan dengan AI non-simbolis, yaitu AI yang tak teratur dan perhitungannya lunak. Metode artificial intelligence konvensional yaitu sistem pakar yang menerapkan kapabilitas pertimbangan untuk mencapai kesimpulan. Sebuah sistem pakar dapat memproses sejumlah besar informasi yang diketahui dan menyediakan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pada informasi tersebut. Pertimbangan berdasar kasus, jaringan Bayesian, dan AI yang berdasar tingkah laku, metode modular pada pembentukan sistem AI yang secara manual. Kemudian metode-metode artificial intelligence komputasional, ada jaringan saraf, yaitu sistem dengan kemampuan pengenalan pola yang sangat kuat, serta sistem fuzi, teknik-teknik untuk pertimbangan di bawah ketidakpastian, yang telah digunakan secara meluas dalam industri modern dan sistem kendali produk konsumen. Selanjutnya, detail kecerdasan buatan. Sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Dan lalu sudut pandang bisnisnya, kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Sudut pandang dalam pemrograman, kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian. Di sisi lain, hal yang bagi manusia kelihatannya menuntut sedikit kecerdasan, sampai sekarang masih sulit untuk direalisasikan dalam informatika. Contoh media interaksinya ialah ada penglihatan, vision, suara, voice, ucapan, speech, serta gerakan anggota badan, gestur. Untuk pembentukan artificial intelligence, pada game ternyata digunakan pula algoritma, yaitu jenis pohon N-array. Untuk suatu struktur, implementasi pohon tree ini biasa disebut game tree. Berdasarkan game tree inilah sebuah game disusun algoritma AI-nya. AI yang disematkan dalam sebuah game yang membentuk analisis game tree biasanya mempresentasikan kondisi atau posisi permainan dari game sebagai suatu node.
dan merepresentasikan langkah yang mungkin dilakukan sebagai sisi berarah yang menghubungkan not kondisi tersebut ke anak sebagaimana representasi suatu pohon. Namun, biasanya representasi langsung tersebut mempunyai kelemahan, yaitu representasi data pohon akan menjadi sangat lebar dan banyak. Mungkin bagi sebuah mesin komputer mampu melakukan kalkulasi sebanyak apapun masalah, namun game tree yang lebar dan besar memberikan beberapa masalah. Antara lain, konsumsi proses memori, kapasitas penyimpanan yang cukup besar, dan kinerja yang kurang pada konsol game berspesifikasi rendah. Karena itu dibentuklah beberapa algoritma dan penyederhanaan bagi sebuah game tree. Pada salah satu contoh game klasik, yaitu Tic-Tac-Toe, penyederhanaan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satu di antaranya adalah algoritma Minimax. Metode ini berhasil diterapkan dan memberikan nilai reduksi yang cukup signifikan. Dan tidak hanya bisa digunakan secara monoton, Minimax juga bisa digunakan untuk game-game yang lebih rumit seperti catur, tentunya dengan algoritma dan representasi yang berbeda. Minimax yang merupakan salah satu metode penerapan pohon n-ary pada suatu game menandakan bahwa implementasi struktur sangatlah diperlukan pada pembuatan dan penerapan AI, dan tidak menutup kemungkinan ilmu dan metode baru yang lebih canggih akan ditemukan di masa depan. Ini adalah video dari Lau Kairu. Yang menjelaskan tentang Minimax dalam suatu game Tic-Tac-Toe. Jadi pertama-tama kita ingat X itu max sini kita akan memberi nilai 1 untuk menang, 0 untuk draw, dan min 1 untuk kalah. Ya, pertama kita lihat situasi yang sudah terjadi ini. Jadi ada 5 kemungkinan X dapat bergerak. Dengan metode Minimax, ini akan menjadi sebuah pohon tree. Selanjutnya, kita lihat kemungkinan setelah X dari 5 kemungkinan X tadi. Maka selanjutnya akan terjadi O yang akan kemungkinan berjalannya. Selanjutnya, setelah kita pilih dari beberapa kemungkinan yang ada, kita lanjutkan lagi dan terdapat 3 kemungkinan yang ada. Dari 3 kemungkinan ini, kita prediksi dengan menggunakan Minimax bagaimana O selanjutnya akan berjalan dan bagaimana sebaiknya kita mengambil langkah untuk dapat menang. 2 kemungkinan kita gagal
berarti terdapat 4 kemungkinan yang dapat berhasil. Selanjutnya 0 itu berarti kita draw, sedangkan +1 berarti kita dapat memenangkan pertandingannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan minimax ini kita dapat mengetahui langkah yang baik untuk dapat diambil selanjutnya. Mohon maaf untuk kekurangannya, kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.